Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan mengenai proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah kita awali dengan pembahasan mengenai pembentukan BPUPKI, hari ini kita akan melanjutkan tentang perumusan dasar negara. Kita tahu bahwasanya sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang dilaksanakan di Gedung Pancasila, tepatnya di Jalan Pejambon nomor 6 Jakarta. Ketika itu, Bapak Rajiman Widyo Diningrat selaku Ketua BPUPKI di pidato awalnya menyampaikan bahwasanya perlu adanya suatu dasar negara untuk mendirikan Indonesia yang merdeka. Sehingga terdapat beberapa tokoh yang mengusulkan isi rumusan dasar negara. Yang pertama yaitu Bapak Muhammad Yamin. Beliau menyampaikan usulan mengenai dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Adapun isi usulannya yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian disusul oleh Profesor Dr. Supomo yang menyampaikan usulan pada tanggal 31 Mei 1945 yang isinya meliputi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan usulan dasar negara yang meliputi nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Ketika itu, Insinyur Soekarno dalam pidatonya juga menyampaikan bahwasanya nama dari dasar negara adalah Pancasila. Setelah mengalami beberapa perundingan, akhirnya usulan dari Soekarno diterima secara aklamasi oleh BPUPKI sebagai falsafah dasar negara Indonesia yang merdeka. Nah, aklamasi itu apa? Aklamasi itu adalah pernyataan setuju secara lisan oleh seluruh peserta rapat terhadap usulan tanpa melalui pemungutan suara. Jadi, seluruh anggota rapat ketika BPUPKI itu menyampaikan setuju secara lisan dengan usulan yang disampaikan oleh Soekarno. Nah, setelah usai sidang BPUPKI yang pertama, Bapak Rajiman Widyo Diningrat membentuk panitia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, yaitu Panitia 8 yang bertugas untuk mengumpulkan usul-usul anggota yang akan dibahas pada masa sidang selanjutnya, yaitu pada masa sidang BPUPKI yang kedua. Anggotanya meliputi Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Mr. A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, MS Karto Hadikusumo, Ki Bagus Hadikusumo, dan Kiai Haji Wahid Hasim. Usulan yang telah Panitia 8 kumpulkan yakni meliputi Indonesia merdeka selekas-lekasnya, dasar negara, bentuk negara unifikasi dan federasi, bentuk negara dan kepala negara, usul yang mengenai warga negara, usul yang mengenai daerah, soal agama dan negara, soal pembelaan, dan soal keuangan. Usainya Panitia 8, Bapak Soekarno juga
berinisiatif untuk membentuk panitia. Nah, panitia ini berjumlah 9 orang, sehingga diberi nama panitia 9, di mana tugasnya adalah untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara, serta melahirkan konsep rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anggota dalam panitia 9 ini terdapat 2 golongan. Yang pertama adalah golongan kebangsaan, dan yang kedua adalah golongan agamawan. Golongan kebangsaan meliputi Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Mr. A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo, dan golongan agamawan yaitu Kiai Haji Wahid Hasim, Haji Agus Salim, Kiai Haji Kahar Muzakir, dan Raden Abi Kusno Cokro Josono. Pada tanggal 22 Juni 1945, akhirnya panitia 9 ini menghasilkan satu kesepakatan tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang diberi nama Muqaddimah atau biasa kita kenal dengan Piagam Jakarta, di mana dalam alinea keempat dalam Piagam Jakarta tertuliskan rumusan dasar negara, yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta dalam sidang PPKI yang pertama, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa bisa dirubah? Hal ini dilatar belakangi oleh adanya protes dari wakil-wakil Protestan dan Katolik terhadap kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kita tahu bahwasanya agama yang ada di Indonesia itu tidak hanya Islam saja, sehingga Bapak Muhammad Hatta dan beberapa tokoh-tokoh pemuka agama Islam kemudian mengadakan rapat. Hal ini supaya tidak terpecah belah sebagai bangsa. Akhirnya diperolehlah kesepakatan untuk diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini membuktikan bahwasanya sebagai seorang pemimpin, kita harus benar-benar menempatkan keutuhan negara di atas kepentingan apapun. Kita dapat belajar bahwasanya apabila nantinya kita dipercaya sebagai pemimpin, entah itu ketua kelas atau apapun, kita harus benar-benar menempatkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, gitu ya. Nah, demikian untuk materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk tugas selanjutnya, silahkan anak-anakku untuk mencari hasil dari sidang PPKI yang pertama. Silahkan dituliskan di buku tugasnya masing-masing. Jangan lupa disertakan nama serta kelasnya. Oke, baik, saya cukupkan untuk pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian selalu sehat, selalu semangat untuk belajar dan saling mendoakan. Baik, saya cukupkan. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah kata atau apapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.